untuk memenangkan Pak Prabowo dan untuk memenangkan partai. Jadi kami fokus dua hal, Mbak. Tidak hanya melulu bergantung kepada Pak Prabowo, jelas tidak. Wong saya kenal Pak Prabowo juga enggak, beliau kenal saya juga enggak. Dan kami mendukung Pak Prabowo ini tidak ada hubungan satupun dengan orang Gerindra, orang siapapun, orang yang dekat dengan Pak Prabowo, enggak. Ini murni pilihan kami. Kami harus menetapkan di depan, ini calon presiden kita, semua bersatu yang enggak sepakat minggir, agar kami bisa mempersiapkan diri sejak awal. Keduanya kami bisa menata ini, struktur ini dengan begitu kuat, sehingga memperjuangkan politik lokal, sekaligus memperjuangkan kepentingan nasional. Jadi sepertinya betul ya apa yang disampaikan oleh Bang Arifki tadi. Oke, memang nggak kenal mungkin dengan Gerindra, nggak ada keterkaitan dengan Gerindra, nggak ada keterkaitan dengan partai-partai yang punya banyak kursi di legislatif begitu. Tapi tidak bisa kita pungkiri meskipun MK sudah memutuskan 0% untuk Pilpres, tapi untuk maju nanti itu butuh proses verifikasi. Tadi Anda mengatakan ada dua goals utama. Memenangkan Pak Prabowo di 2029 dan juga partainya masuk untuk pilkada atau pileg. Jadi tujuan utamanya kayaknya yang kedua nih ya, jangan-jangan ya. No. Kalau soal verifikasi, Mbak perlu tahu track record saya. Saya pernah membuat PMB, lolos verifikasi ikut pemilu. Saya pernah membuat Nasdem, lolos verifikasi ikut pemilu. 2 kali verifikasi di Perindo, lolos verifikasi tanpa cacat. Artinya jangan hanya soal dukungan kepada Pak Prabowo lantas mengharapkan verifikasi lolos. Itu tidak ada bayangan sedikit pun soal itu. Karena saya bikin Partai Gema Bangsa bersama dengan teman-teman itu mau menang. Kalau hanya lolos verifikasi terus ngapain? Kalau nggak punya pasukan yang sangat kuat. Bagi saya nggak bisa menang juga ya. Kalau nggak punya pasukan juga, gitu ya. Nggak dapat kursi juga. Jadi kami akan memperkuat struktur itu sekuat-kuatnya. Baik di tingkat provinsi maupun kabupaten sampai desa, kecamatan dan desa. Dari situlah kami memulai. Bagaimana mengawal sebuah visi besar Partai Gema Bangsa soal desentralisasi. Karena desentralisasi ini satu-satunya Partai Gema Bangsa yang berani menjalankan itu. Baik. Nah, di luar itu nggak ada. Baik. Kita tampung dulu nih ide dan gagasan yang luar biasa begitu ya dari partai yang baru saja mendeklarasikan diri dan juga baru saja mendeklarasikan dukungannya untuk Pilpres 2029 begitu. Nah, kalau tadi kita sudah mendengar dari Gema Bangsa, lantas bagaimana dari Partai Gerakan Rakyat? Pak Syahrin Hamid masih bergabung bersama kami? Kami dapat informasi bahwa Pak Syahrin Hamid sudah tidak bergabung lagi bersama kami. Sayang sekali, sebetulnya mungkin kita juga ingin tahu begitu apa kira-kira modal utama yang dimiliki oleh Partai Gerakan Rakyat untuk menyatakan dukungannya kepada Anies Baswedan. Dan apakah mungkin memang asumsinya kalau dulu relawan kemudian buat organisasi itu bisa menjadi sebuah modal besar begitu? Apa yang melatar belakanginya di balik hal tersebut? Tapi sayang sekali beliau